Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga, penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dalil. Hari ini kita masuk pada pembahasan di halaman 60. Bagi yang membawa kitab bisa dibuka halaman 60. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bahkan segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sharih, yang tegas, maka tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan akal itu pasti menyetujuinya dan membenarkannya. Ini pernyataan beliau rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akal yang sharih, akal yang masih hanif, yang lurus, yang bersih, itu tidak mungkin akan kontradiksi dengan khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Ketika sampai didapati kok sepertinya ada kontradiksi antara akal yang sehat dengan penukilan dalil yang sahih, berarti ada yang tidak beres pada akal sehatnya itu. Sudah mulai terkontaminasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sudah mulai terkontaminasi berbagai macam syubhat. Karena pada dasarnya syariat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan itu benar-benar cocok dan selaras bagi akal sehat dan fitrah yang salimah. Hingga kalau sampai dirasa tidak cocok, berarti sudah mulai ada yang keliru dalam akalnya tersebut atau fitrahnya tadi. Bahkan beliau juga memiliki buku yang dinamai dengan Dar'ut Ta'arud Bainan Naql wal Aql, menolak pertentangan adanya kontradiksi antara akal dengan nakal. Nakal itu syariat. Bahkan di dalamnya beliau juga mengatakan, siapa saja yang mengatakan bahwa akal ini bertentangan dengan syariat, kemudian ia membawakan dalil syar'inya, maka saya siap untuk membantah dia dengan dalil yang dia bawakan sendiri. Maka saya siap untuk membantah dia dengan dalil yang dia bawakan sendiri. Dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka tidaklah seorang penebar kebid'ahan, seorang penebar kesesatan dan penyimpangan menyebarkan kesesatannya itu dengan membawa dalil syar'i,
melainkan dalil syar'i itu sendiri akan menjadi bumerang bagi dia. Ya, tadi Syekhul Islam berkata, siapa saja yang meyakini bahwa ada pertentangan antara akal sehat, akal yang benar-benar sehat, tidak terkontaminasi pemikiran yang menyimpang, bertentangan dengan penukilan dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia membawa dalil syar'i, bahkan dia sampai membawa dalil syar'i sebagai pembuktian, begitu maksudnya, maka saya siap untuk membantahnya dengan dalil sama yang dia bawa. Kemudian ucapan Ibnu Taimiyah ini dikomentari oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidaklah seorang ahlul bid'ah, seorang yang menyebarkan penyimpangannya, kesesatannya, kemudian dia membawa dalil syar'i, entah firman Allah, entah sabda Nabi SAW, melainkan dalil syar'i itu sendiri pasti akan menjadi bumerang baginya, pasti akan menjadi senjata makan tuan bagi dirinya, dan selalu begitu. Ya, beliau memberikan contoh terhadap orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berat ya, cuma tidak mengapa ya kita terangkan, di mana orang yang menafikan sifat Allah itu ternyata juga membawakan dalil syar'i, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Ternyata dalilnya sama dengan yang biasa kita pakai. Terjemahnya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini sendiri justru kalau difahami dengan benar, dengan baik, akan menjadi counter attack bagi dia, menjadi bumerang bagi dia. Kenapa? Penafian keserupaan dari sesuatu, sekali lagi Anda coba terangkan pelan-pelan, penafian adanya keserupaan dari sesuatu itu menunjukkan berarti dalam sesuatu ini ada sifat. Anda ulangi, penafian sebuah sifat, kesamaan sifat dari sesuatu itu menunjukkan bahwa sifat yang sedang dinafikan itu justru ada dari dalam sesuatu ini. Mengapa begitu? Karena kalau sifat yang dinafikan tadi itu enggak ada pada sesuatu ini, untuk apa dinafikan kesamaan antara keduanya? Toh enggak ada sifat itu. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya memiliki tangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya memiliki tangan. Dalam beberapa ayatnya Allah menyampaikan begitu, bal yadahu mabsutatan. Rasulullah SAW juga bersabda, ya besutu rabbukum yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Ya, intinya dalil tentang sifat tangan bagi Allah itu ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam As-Sunnah. Kemudian muncul sebagian firqah yang mengatakan tidak, Allah tidak punya tangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mereka berkata, kalau kita katakan, kita yakini Allah punya tangan, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Jadi dalilnya sama, laisa kamitslihi syai'. Nah, ayat ini sesungguhnya menjadi bumerang bagi dia. Mengapa? Beliau katakan itu tadi. Penafian kesamaan sebuah sifat dari sesuatu itu justru menunjukkan adanya sifat itu dalam sesuatu itu tadi. Kenapa begitu? Karena kalau sifat itu memang tidak ada, untuk apa dinafikan kesamaan antara keduanya? Contoh gampangnya begini, antara kita sama teman kita, ya.
mobil kamu nggak sama mobilnya dia. Artinya apa? Dia itu juga punya mobil, ya. Dia punya mobil, dia punya mobil. Allah katakan tidak ada yang sama. Nah, kalau dikatakan mobil kamu tidak sama dengan mobil dia, padahal dia nggak punya mobil, ada faedahnya nggak kira-kira penafian kesamaan? Nggak ada. Ngapain dikatakan tidak sama, wong pada dasarnya nggak punya mobil kok, ya? Itu contoh mudahnya. Maka ayat yang sama justru menjadi bumerang bagi dia. Ya, itu tadi yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidaklah seorang ahlul bid'ah atau penebar kesesatan, inhiraf, penyimpangan membawakan sebuah dalil syar'i, melainkan dalil syar'i itu sendiri akan menjadi bumerang bagi dia. Ya. Dan pangkal atau sumber kebid'ahan juga kesesatan itu bermula dari mendahulukan akal dibandingkan syariat, ya. Mendahulukan akal dibandingkan syariat. Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khaslan hafizahullah taala mengatakan, nash'atul bid'ati wal inhirafat taqdimur ra'yi 'alan nas. Awal mula munculnya kebid'ahan dan penyimpangan adalah sikap mengedepankan logika dibandingkan keterangan syariat, ya, dibandingkan keterangan syariat. Kemudian penulis rahimahullah berkata secara ringkas pandangan ahlus sunnah tentang penggunaan akal diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Syariat didahulukan atas akal. Karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Ini poin yang pertama. Syariat harus dijunjung tinggi. Karena syariat benar-benar dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa menerima sesuatu yang dijamin steril dari kecacatan dalam perkara dunia, harusnya kita juga mau menerima perkara agama yang dijamin steril oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, ya. Kita ditawarkan 2 produk elektronik misalnya, ya. Produk yang pertama minusnya A, B, C dan seterusnya. Produk yang kedua nyaris nggak ada minusnya, nggak ada cacatnya. Diterangkan tuh sama penjualnya. Kita bisa percaya sama dia. Yang kemudian kita memilih ambil produk yang B daripada produk yang A tadi. Lah ini agama sudah dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini Allah garansi tidak ada kontradiksi di dalamnya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Seandainya mereka mentadabburinya, ya, mereka tidak akan menjumpai perselisihan yang banyak di dalamnya. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalam Al-Quran. Satu ayat Allah bilang terang, satu ayat yang lain Allah bilang gelap. Dalam hal yang sama itu nggak mungkin. Ya. Kalaulah sampai tampaknya kontradiksi, barangkali kita saja yang belum paham. Ya. Bagaimana menjamak, mengkompromikan antara kedua ayat tersebut. Jadi kalau kita ketemu sama ayat yang seakan kok kontradiksi, jangan tergesa-gesa menuduh. Wah, ayat ini ternyata bertabrakan dengan ayat yang itu. Tanpa mau bertanya lebih dulu kepada ahlinya. Tanya, ya, saat Anda baca ayat ini menginformasikan A.
Sementara di ayat yang lain menginformasikan B. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yadhillu rabbi wala yansa. Rabbku tidak akan keliru, tidak akan sesat dan tidak akan lupa. Dalam ayat ini Allah menafikan sifat lupa dari dirinya. Namun dalam ayat yang lain Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Ini kalau kita gegabah, gerasa gerusuk, nggak mustahil kita langsung main tuduh aja Al-Quran ini kontradiksi. Al-Quran ini kontradiktif. Di ayat yang pertama Allah bilang Allah nggak lupa. Di ayat yang kedua Allah bilang Allah melupakan mereka. Ya kan, seakan tabrakan dua ayat ini. Maka kalau kita mau kalem, ya tahan sebentar dan kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang paham, kita akan dapat jawabannya insya Allah. Dalam ayat yang pertama Allah memang benar menafikan sifat lupa dari dirinya. Lupa yaitu hilangnya memori yang pernah dilalui, diketahui sebelumnya. Ya lupa dalam makna yang sebenarnya. Adapun melupakan di ayat yang kedua, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka, maksudnya mengabaikan. Maksudnya mengabaikan. Mereka mengabaikan Allah, Allah pun mengabaikan mereka. Dan ini bukan takwil dalam artian tahrif, mengubah-ubah makna, bukan. Karena memang pada kata lupa itu memiliki beberapa arti atau makna. Ya. Lupa bisa jadi berarti tidak mengingat sesuatu yang pernah dia ketahui. Itu lupa yang paling ma'ruf, yang paling familiar dengan kita. Tapi lupa juga bisa berarti mengabaikan atau meninggalkan, dan itu bisa dicek ya di kamus-kamus bahasa Arab terdahulu. Jadi ketika kita mengatakan makna lupa di ayat yang kedua dengan mengabaikan, kita tidak sedang mentakwil dalam artian mentahrif, mengubah makna, tidak sama sekali. Kita hanya mengembalikan makna ayat atau kata tersebut kepada maknanya secara bahasa yang memang berlaku dalam bahasa Arab. Dan kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia pun juga berlaku, lupa berarti mengabaikan, ya. Oh, udah lupa dia sama kita. Padahal dia nggak lupa sama kita, ya. Yang lainnya dikasih oleh-oleh, kita ditinggal, nggak dikasih oleh-oleh, ya. Ente lupa sama ana, nggak kok, ana inget, ya. Setiap hari ketemu, setiap hari juga ngobrol di grup misalnya, nggak lupa kok, ya. Nah, lupa di sini maknanya mengabaikan, ya. Dan itu tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab, bahkan juga bahasa Indonesia, ya. Nah, ini contoh ketika kita mendapati di dalam Al-Quran seakan ada kontradiksi, dan tidak ada. Adapun akal, maka iya, bisa kontradiksi. Jangankan akal satu orang ke orang lain, akal dia sendiri saja bisa kontradiksi, ya. Hari ini bilang apa, besok udah bilang yang lainnya. Kalau dalam hadis Nabi SAW mengatakan, asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada orang di pagi hari masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Ada orang sore hari masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Itu kan labil namanya, nggak stabil, inkonsisten. Adapun syariat konsisten dia, ya. Dan dia sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 14 abad yang lalu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala firman-Nya di dalam Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala sudah
tahu apa yang paling cocok dan maslahat bagi umat manusia. Sampai tegaknya hari kiamat nanti. Ya. Hingga yang jelas bisa dijadikan sebagai sandaran, landasan, dan argumentasi juga hujjah adalah sesuatu yang bersifat konsisten. Tidak lain dan tidak bukan adalah syariat. Ya. Adapun akal, dia tidak konsisten. Kadang bilang A, kadang bilang B. Itu baru antara dia sendiri aja. Belum lagi kalau dibenturkan dengan akal miliknya orang lain. Ya, tambah parah lagi kontradiksi antar satu akal ke akal yang lain. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita lupa bahwa ketika kita sedang menjelaskan wajibnya mengedepankan syariat dibandingkan akal, bukan berarti kita sedang mengajak kaum muslimin untuk mengerdilkan akal sehat, tidak sama sekali. Dan itu bisa dimurojaah lagi di halaman-halaman sebelumnya kemarin. Yang kedua, akal mempunyai kemampuan untuk mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Maka seringkali akal ini belum sanggup untuk mencerna fenomena-fenomena yang terjadi di depannya, yang dia saksikan di depannya, belum sanggup dia cerna, belum sanggup dia nalar. Apalagi hal-hal yang sifatnya ghaib yang dikhabarkan oleh Al-Quran. Wong sesuatu yang bersifat musyahad saja, sesuatu yang bersifat bisa diindrawi saja, seringkali dia nggak sampai ke sana. Yang mungkin orang lain bisa sampai, dia nggak sampai. Padahal sesuatu itu musyahad, sesuatu itu terindrawi olehnya. Dengan matanya, dengan telinganya dia dengar, dengan hidungnya dia cium baunya, tapi belum bisa dia nalar. Padahal itu ada di depannya. Ya. Bagaimana dengan perkara-perkara yang sifatnya ghaib? Lebih nggak bisa lagi dia untuk mencernanya dengan akalnya. Karena lagi-lagi akal kita memiliki keterbatasan. Kemudian yang ketiga, ini pengulangan dari penjelasan di paragraf pertama pada halaman ini. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Ya. Misalnya saja akal sehat kita, bahkan ilmu pengetahuan kita sudah menerangkan dan mengakui bahwasannya rokok itu membahayakan. Baik membahayakan pelakunya, baik membahayakan orang yang ada di sekitarnya. Itu selaras tidak dengan syariat? Ya jelas selaras. Nabi SAW mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh membiarkan satu kondisi bahaya dan tidak boleh menghadirkan bahaya itu bagi orang lain. Ya. Selaras apa yang ada pada kehidupan manusia, entah yang maslahat, entah yang madarat, segalanya sudah disampaikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini. Ya. Syekh Utsaimin pernah menyampaikan juga, masa iya semuanya sudah dijelaskan. Iya, beliau mengatakan penjelasan dari syariat itu kadang bersifat global, kadang bersifat terperinci. Masa iya? Bagaimana kalau coba saya tanya, gimana cara merakit mesin mobil? Ada tidak keterangannya dalam syariat? Ada, kata Syekh Utsaimin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu. Ya mesin mobil, ya mesin elektronik, apapun itu. Ya. Jadi sesungguhnya ada, hanya saja kadang sentimen sebagian orang membuat tertutup ya matanya dan hatinya dari menerima kebenaran yang sudah ada di hadapannya tersebut. Kemudian yang keempat, apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Akal sehat menganggap suatu hal itu salah pasti
oleh syariat hal itu dilarang. Misalnya sikap kasar seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Ini secara akal sehat manusia manapun insya Allah akan mengatakan bahwa sikap seperti itu tidaklah benar. Dan ternyata di dalam syariat sikap seperti itu dibiarkan atau dilarang? Dilarang. Fala taqul lahuma uffi wa la tanhar huma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu berkata kepada orang tuamu, di mana itu merupakan ucapan penolakan yang paling rendah, yang dilarang. Bagaimana yang lebih tinggi daripada itu? Dan jangan bentak keduanya dan ucapkanlah ucapan yang baik, yang mulia kepada keduanya. Maka perkara yang dianggap salah oleh akal sehat pasti dilarang oleh syariat, itu pasti, ya. Korupsi misalnya, itu kan dianggap salah oleh akal sehat manapun. Bahkan orang-orang kafir pun juga meyakini korupsi itu merupakan kesalahan. Nah, di dalam Islam kita dapati korupsi itu dilarang, ya. Mengambil hartanya orang lain yang mana nanti kalau dia tidak selesaikan di dunia, di akhirat nanti dia akan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Pahala-pahala yang sudah dia miliki akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka nggak tahu gimana caranya menyelesaikan pertanggungjawaban korupsi yang dia lakukan itu nanti di akhirat. Ya. Di mana orang yang dia zalimi jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Nggak tahu gimana caranya, wallahu alam bissawab, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa korupsi seperti itu, karena memang ternyata yang dizalimi orangnya sangat banyak, ya. Kita untuk mengkompensasi kezaliman kita kepada satu orang aja kita sudah kewalahan bisa jadi. Bagaimana ternyata kalau kita harus mengkompensasi kesalahan kita terhadap puluhan, ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang, ya. Pantas saja oleh Nabi SAW disebut sebagai seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, ya. Di hari kiamat dia pulang sudah bawa pahala banyak, tapi ternyata pahalanya habis, diberikan kepada orang-orang yang dia pernah zalimi semasa hidup di dunia. Kalau belum selesai, maka dosa orang yang dizaliminya itu diberikan kepada dia untuk dia tanggung akibatnya. Kemudian yang kelima, penentuan hukum-hukum tafsiliyah seperti wajib, haram dan seterusnya adalah hak murni syariat, ya. Akal tidak punya ruang sama sekali untuk ikut-ikutan. Perhatikanlah apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya, kenapa kalau meninggalkan puasa karena haid itu wajib diqadha, sementara meninggalkan sholat karena haid tidak wajib diqadha. Ya kan, wanita kalau haid itu dia tidak puasa, dia tidak sholat. Yang wajib diqadha di hari sucinya apa? Puasanya saja, sholatnya tidak wajib diqadha. Bahkan tidak disyariatkan diqadha. Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Kunna yusibuna dzalik fa nu'maru biqadha'is shiyam wa la nu'maru biqadha'is shalah. Dulu kami juga mengalami apa yang Anda alami. Ya, yang bertanya ini wanita bertanya kepada sesama wanita Aisyah radhiyallahu anha. Kami juga dulu mengalami apa yang Anda alami. Dan yang diperintahkan kepada kami adalah mengqadha puasa. Dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Lihat, kata Aisyah, kami diperintah. Berarti, kembali ke poin kelima ini, menentukan hukum, wajib, harus, diperintah dan enggak seterusnya, itu murni hak miliknya syariat. Kunna nu'maru biqadha'is shiyam wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintah dulu untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat.
Padahal Aisyah bisa aja jawab, kan kalau mengqadha sholat itu repot. Ya. Pakai dalil akli misalnya. Seorang wanita haid misalnya 10 hari misalnya, ya. Atau 7 hari misalnya, atau 8 hari. Berarti sholat yang dia tinggalkan 5 waktu dikali 8 hari, 40 sholat. Sementara kalau puasa 8 hari, ya udah 8 hari, ya, enggak jadi 40 puasa begitu, tetap 8 hari. Yang kemudian beliau bisa bilang, kalau kita disuruh mengqadha sholat kan berat pasti, sama-sama 8 hari, ya. Qadha puasa 8 hari, sementara qadha sholat jadi berapa? 40 hari. Aisyah bisa nggak jawab begitu? Bisa. Dan itu penalaran yang sangat sederhana. Kita yakin Aisyah bisa. Tetapi Aisyah tidak memberikan jawaban dengan jawaban itu. Melainkan Aisyah berkata, dulu kami juga mengalami apa yang Anda alami. Namun yang diperintahkan kepada kami adalah mengqadha puasa. Dan kami tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Jadi harus melakukan atau tidak harus melakukan, itu dikembalikan kepada syariat. Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu juga mengatakan ketika beliau mencium Hajar Aswad, inni la a'lam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Aku sungguh tahu, paham, yakin bahwa engkau wahai Hajar Aswad adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat lagi tidak bisa menolak mudarat. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya, jadi bahkan sekedar untuk mencium Hajar Aswad saja amalan yang mudah sebenarnya kalau bukan karena keramaian, ya. Kalau bukan karena berdesak-desakan, mencium Hajar Aswad itu gampang. Cuma karena ramai dan berdesak-desakan jadi susah. Itu saja Umar mengatakan, ini karena saya tahu ada syariatnya. Kalau nggak ada syariatnya ya nggak akan saya lakukan. Sesederhana itu amalan pun tetap butuh referensi syariat. Ya, apalagi untuk melakukan amalan-amalan yang lebih besar, yang dianggap, yang diyakini sebagai bagian dari agama, tentu lebih butuh dalil lagi. Ya, tentu lebih butuh dalil lagi. Kemudian yang keenam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Ya, ini juga senada dengan poin yang sebelum-sebelumnya. Kalau sesuatu itu tidak dilarang oleh syariat, ya, walaupun kelihatannya akal itu bisa merabanya ke arah boleh atau tidak, maka jangan nekat akal untuk menentukan oh ini boleh, oh ini tidak boleh, ya, selama belum ada keterangan dari syariat. Ya. Semuanya bersifat menunggu keterangan dari syariat. Kalau dulu di zaman Nabi SAW ya jelas menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ruh, Nabi SAW tidak memberikan jawaban, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Sampaikan jawaban kepada mereka bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu bihi minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku diberitahu tentang perkara ruh itu kecuali hanya sedikit saja, ya. Di mana ruh itu memang ada, di mana roh itu ditiupkan ketika janin berada di kandungan ibunya di usia 120 hari. Kemudian roh itu nanti ditarik ke arah atas, yang mana nanti pandangan mata kita akan ikut ke arah atas, kemana roh itu bergerak, itu saja yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian roh nanti itu juga akan dibangkitkan lagi oleh Allah, tidak lebih daripada itu. Hal-hal yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ruh masih lebih banyak dibandingkan hal yang Allah beritahu. Itu saja Nabi Muhammad SAW loh, masih nunggu.
Ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, masa kita enggak mau nunggu dapat jawaban yang benar dengan cara membaca, dengan cara bertanya. Kalau enggak tahu bilang aja enggak tahu, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, coba nanti saya coba cari tahu jawabannya dulu, ya. Kalau sudah tahu insya Allah saya sampaikan jawabannya. Itu lebih aman, lebih selamat daripada nekat menjawab tanpa tahu ilmunya, ya, tanpa tahu ilmunya. Kemudian yang ketujuh, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan menyiksa atau memberikan hukuman sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, adanya seorang utusan Allah itu menjadi dasar nanti seorang hamba itu akan dihukum atau tidak. Ya. Ketika ada seorang hamba yang memang benar-benar tidak sampai kepadanya utusan Allah, tidak sampai kepadanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang agama ini enggak ada, bahkan dia enggak pernah dengar nama Islam sama sekali. Barangkali mungkin ada yang seperti itu. Maka orang-orang yang seperti itu di akhirat nanti tidak langsung dihukum. Walaupun mungkin di dunia dia banyak melakukan kesalahan, ya. Melainkan nanti dia akan diuji lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyatakan ini dosa, ini berpahala, itu semuanya harus bersumber kepada syariat, ya. Termasuk dalam masalah memastikan seseorang itu ahlul jannah atau ahlu an-nar. Kembalikan kepada syariat. Bahkan termasuk dalam hukum duniawi. Seseorang itu masih muslim atau sudah dikeluarkan atau keluar dari Islam, itu pun juga harus dikembalikan kepada syariat. Jangankan yang sebesar itu. Dalam hal-hal yang lebih sederhana, muamalah saja misalnya, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar di wilayah muamalah itu pun juga harus bersumber dari syariat. Mengatakan ini mungkar harus ada keterangannya dari syariat. Mengatakan ini merupakan perkara yang ma'ruf harus ada dasarnya dari syariat. Ya, enggak bisa mengandalkan akal, apalagi cuma perasaan. Ya. Mengatakan ini bagus, ya. Benar enggak dinyatakan bagus oleh syariat? Oh ternyata iya, syariat mengatakannya bagus. Misalnya berjabat tangan saat berjumpa, ya, memberikan senyuman, menebarkan salam. Oh ternyata benar diiyakan oleh syariat, memang beneran bagus, ya, dan seterusnya. Kemudian kedelapan, janji surga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Ini yang baru kita sampaikan. Dalam menentukan, memastikan fulan ahlul jannah, fulan ahlun nar, yaitu harus bermodalkan keterangan dari syariat. Dan orang-orang yang bisa dipastikan fulan ahlul jannah, fulan ahlun nar, cuma orang-orang yang ada di saat Al-Quran itu turun, atau orang-orang yang sudah ada sebelum Al-Quran itu turun. Ya, orang-orang yang sudah dipastikan neraka di saat Quran itu turun, misalnya Abu Lahab, ya, tabat yada abi lahabi wa tab, ya. Orang yang dipastikan pasti ahlun nar sebelum Al-Quran itu turun, contohnya Fir'aun, ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Dan juga dalam memastikan seorang si fulan itu ahlul jannah, si fulan itu ahlul jannah juga lagi-lagi harus berkembali kepada syariat, tidak bisa menggunakan perasaan kita. Walaupun mungkin perasaan kita pengen sekali mengatakan fulan insya Allah atau pasti ahlul jannah, meninggal dalam kondisi sujud misalnya, ya, meninggal setelah melaksanakan ibadah haji misalnya, tinggal pulang ke sini saja, qadarullah meninggal dunia, tetap kita nggak bisa memastikan fulan ini ahlul jannah. Yang bisa kita lakukan hanya berharap dan berdoa saja, tidak lebih daripada itu. Dan satu lagi terakhir, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah yang ditentukan oleh akal kita kepadanya, ya, seperti
akal-akalannya mereka, ya, orang-orang filsafat misalnya katanya Allah itu maha kuasa. Bisa enggak, berkuasa enggak Allah untuk menciptakan Allah yang lain misalnya, ya. Siapa dia sampai Allah harus ngikutin kemauannya dia, ya. Bisa enggak Allah itu menciptakan makhluk yang lebih besar darinya? Itu kan akal-akalannya dia, ya. Apa urgennya Allah harus ngikutin kemauannya dia? Enggak ada sama sekali, ya. Maka di sini poin ke-9 ini penting untuk kita ingat bahwa tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mengikuti akal kita sama sekali. Akal kita justru yang wajib mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa'alun lima yurid." Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Penutup paragraf terakhir, dari sini dapat dikatakan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah adalah yang benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Jadi akal bisa dijadikan sebagai dalil jika, ini digarisbawahi, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau tidak bertentangan dengan keduanya, ya, di baris ke-3 dan ke-4 ini, ya. Kapan akal itu bisa dijadikan sebagai dalil, ya? Keluar di ujian, nggak ada ujian ini. Ini kalau sama santri, ini keluar di ujian nanti, kasih tanda gitu, ya. Kemudian beliau berkata, namun jika akal bertentangan dengan keduanya, maka ia dianggap bertentangan dengan sumber dan dasarnya. Keruntuhan pondasi berarti juga keruntuhan bangunan yang ada di atasnya. Sehingga akal tidak lagi menjadi hujjah, namun berubah menjadi dalil yang batil. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.